Sholihin Salam, beliau membagi ada dua faktor yang menyebabkan lahirnya Muhammadiyah. Yang pertama eksternal, yang kedua internal. Nah, yang internal itu apa? Yaitu yang pertama, kehidupan beragama yang waktu itu sangat menyimpang, ya, masih berbau syirik, bid'ah, khurafat, tahayul, atau yang sering disebut TBC waktu itu, tahayul, bid'ah, khurafat. Jadi kiai kita yang alumni Mekah ini merasa prihatin. Kalau ini dibiarkan, berarti ini kalau dia nggak tobat, calon-calon penghuni neraka, ya Pak ya, calon neraka. Coba ibu-ibu, bapak, kita ambil analogi, kalau tetangga kita rumahnya kebakaran, apa yang kita lakukan? Ibu yang di belakang, meskipun nggak dengar suaranya, kalau tetangga kita kebakaran, apa yang kita lakukan, ibu? Ya. Ada orang yang bunga-bunga enggak? Bunga-bunga ya? Tolong mungkin? Betul? Tolong. Bunga-bunga. Mungkin enggak ada yang mencari air sedapatnya itu. Pokoknya ambil air dari manapun, asal api itu bisa segera padam. Ada nggak yang menghubungi damkar? Apapun akan dilakukan untuk memadamkan api tadi. Lah orang yang sirik itu kan wong arep kobongan, ya, wong arep kobong. Pelaku khurafat itu kan mau kobong, masuk ditop nih wae. Maka mestinya segera kita tolong gitu. Logikanya seperti itu. Nah, inilah yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, sang pencerah, ya, mendirikan Muhammadiyah dalam rangka ingin menolong orang-orang yang ingin kebakaran, kobongan gitu. Saya ini wong desa gitu, mewah rumahnya, mepet sawah, tur mili, mepet kali. Jadi mepet sawah, mepet kali. Alhamdulillah ketika waktu saya SMP itu ada yang mengajak saya waktu itu untuk ngaji di cabang Muhammadiyah Begonang waktu itu. Waktu itu cabang Muhammadiyah Begonang termasuk elok karena menghadirkan pembicara tidak hanya sekedar dari Solo Raya, tetapi dari Jogja. Rutin setiap malam Jumat, setiap malam Jumat ngaji di kantor cabang. Pembicaranya masih ingat saya, yaitu Ustadz Didi Purwodasono yang belum lama meninggal, sekitar 2 tahun yang lalu. Meskipun hujan-hujan seperti ini, ya semangat dalam rangka ingin mengerti beragama yang benar. Karena Nabi kita pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, pasti Allah pahamkan kepada agamanya. Berarti orang-orang yang ngaji itu insya Allah orang yang dipahamkan Allah terhadap agama. Berarti orang yang dikehendaki Allah menjadi baik. Kosok wangsulipun yang ingin boten kersa ngaji, berarti tidak dikehendaki Allah menjadi orang baik.
Maka orang Jawa bilang, ini angkatannya Sasorono ini, teklek kecemplung kali. Yang mahasiswa tahu nggak teklek kecemplung kali? Candanya apa? Hah? Teklek apa orang ngerti ya? Ya. Teklek kecemplung kali, ngantek tuwek tetap ngaji. Ya. Ojo teklek kecemplung kali, malah ngantek tuwek ora iso ngaji. Ya, jangan sampai. Maka mari kita batasnya adalah sakaratul maut menjemput kita, agar kita nanti mendapatkan sakaratul maut yang tenang, tentram gitu, yang malaikat datang dengan baik-baik, malaikat datang dengan wajah yang berseri-seri. Bukan sakaratul maut yang menyeramkan, malaikat datang dengan wajah yang menakutkan. Malah sebelum mencabut rohnya, orang yang syirik, orang yang kafir, itu malaikat dengan semangatnya memukuli terlebih dahulu, memukul wajahnya, memukul punggungnya. Itu belum dicabut rohnya, sudah digitukan. Dan rohnya orang kafir, orang syirik itu, orang musyrik itu disuruh keluar tuh enggan, karena sudah tahu gambarannya nanti di dunianya sudah dipukuli, apalagi di alam akhirat. Ya, sehingga rohnya cabut dengan paksa. Naudzubillah. Jadi kembali pada faktor internal yang pertama tadi, bahwa berdirinya Muhammadiyah jalan karena prihatin, karena kehidupan masyarakat yang masih menyimpang dari agama yang benar. Yang kedua, kondisi masyarakat Indonesia masih miskin, bodoh, dan terbelakang, karena masih dalam masa penjajahan. Nah, itulah yang menggugah seorang ulama besar, sang pencerah, yang nama kecilnya sebenarnya Muhammad Darwis, yang memberi nama Ahmad Dahlan, itu gurunya di Tanah Suci sana. Jadi sebenarnya di Dahlan itu namanya Muhammad Darwis. Belok tonggone kok melarat-melarat, nyersani tonggone kok isih bodoh-bodoh. Nah, maka tumbuh semangat untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah. Dan kita patut bersyukur, Masya Allah, BCM Lawe ini termasuk BCM yang kaya akan aum, punya SMK berapa itu? 4 ya? SMK 4 ya? Punya SMK 4, punya SMP 5, punya SD 11, 16 yang besar ya. Termasuk kaya aum ini. Dan sekarang lahir pondok lagi, Masya Allah. Punya Pakim, yang semuanya itu punya orientasi tadi untuk menghapus kebodohan, sebagaimana latar belakang berdirinya Muhammadiyah yang dilihat waktu itu oleh Kiai Ahmad Dahlan. Jadi dengan berdirinya sekolah-sekolah ini, insya Allah akan mencerahkan masyarakat, menghapus kebodohan, menghapus keterbelakangan. Dan orang-orang yang pinter itu insya Allah tidak miskin. Insya Allah nggak miskin. Lalu doanya saja di antara 2 sujud itu, Allahumma firli
warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kalau orang bodoh kan nggak bisa berdoa itu. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku, ya Allah berilah petunjuk padaku, ya Allah cukupkanlah aku kebutuhanku, berilah aku rezeki. Masya Allah. Nah, orang bodoh kan nggak bisa. Maka insya Allah lantaran sarana dengan memajukan pendidikan itu untuk menghilangkan kemiskinan. Dan Kiai Dahlan waktu itu juga melihat ini belum adanya organisasi yang kuat, ketika itu. Juga sistem lembaga pendidikan masih kuno. Di sisi lain, dibayang-bayangi dengan faktor eksternal ya Bapak Ibu, saudara-saudaraku, yaitu adanya kolonialisme di Indonesia, penjajahan, plus ditambah lagi golongan Kristen ingin menguasai Indonesia dengan maju pesatnya di Indonesia. Kemudian Belanda juga mengadakan politik yaitu Kristenisasi. Jadi penjajah Belanda itu tidak hanya ingin menguasai bumi pertiwi ini, ya, tetapi juga ingin menyebarkan agama Kristennya. Kalau kita sebut ya Kristenisasi. Jadi Ibu Pertiwi ingin dipaksa menjadi Kristen. Ya Bu, Ibu, dereng ngantuk Bu. Berapa orang Bu penjenengan Bu? Ibunya 3. Hati-hati Bu, jenengan itu perempuan itu tiang negara loh Bu. Wanita itu tiang negara. Ya Bu ya. Apalagi Bu selain tiang negara Bu? Ibu Pertiwi tadi ya. Terus hari Ibu ada ya? Hari Bapak nggak ada ya? Nah, meskipun yang ada Bapaknya banyak. Kalau Bapak itu paling-paling nopo tiang kakung ya. Kalau Ibu itu tiang negara, Bapak tiang kakung. Sing elekne Bapak pojok ya Mas ya. Sanggeme marep menduwur. Bahkan gerakan ini dulu kalau kita mendengar di Gunung Kidul, mungkin tahun 90-an. Waktu itu saya masih mahasiswa ya. Tidak mendengar cerita orang ya, tapi saya bersama teman-teman waktu itu ke sana. Saya datangi beberapa warga di sana, saya tanya, mengapa masuk Kristen? Ada yang menjawab, karena diberi kambing. Mengapa masuk Kristen? Karena diberi mie instan itu. Berapa harganya waktu itu mie? Bapak yang sepuh-sepuh waktu itu tahun 90 kan kira-kira. Itu kalau mie instan itu harganya berapa Pak? Hah? Mungkin 100 rupiah ya? Apa 200? Kalau masuk krisis moneter tahun 99, 98 baru 900 itu Pak. Itu Bapak Ibu. Jadi Kristenisasi tidak hanya di zaman penjajah, tapi ketika zaman sudah merdeka masih seperti itu. Dan waktu itu kami bersama teman-teman mahasiswa membawa beberapa pakaian, pantas pakaian